Oke, semisal ada kayak gini. Ada angka, ini angka ngasal aja ya. Semisal ada angka itu ada data nilainya ini 4, 4, kemudian 5, 5, 7. Nah, kalau ini di rata-rata kan berarti kita jumlahkan dulu ini kan rata-ratanya berapa. Semisal ini ada rata-ratanya ini 4 plus 4 8 tambah 10 18 ini totalnya kan 25 berarti 25. Nah, untuk mengambil rata-rata berarti kita tinggal apa? Rata-ratanya berarti X bar sama dengan 25 dibagi dengan 5 sama dengan 5. Berarti rata-ratanya 5. Nah, untuk mengukur simpangan itu kita apa namanya? Semisal saya aduh. Semisal saya gambar ini adalah ini data X. Ada 4, ada 4, ada 5, ada 5, ada 7. Kemudian tadi rata-ratanya adalah 5, ya kan? Nah, berarti ini XI diminus dengan X bar. Itu adalah simpangannya. Jadi kita melakukan apa namanya? Kita mencari berapa sih simpangan nilai individu ini terhadap rata-ratanya. Gitu kan. Berarti kalau ini dia adalah min 1, ini adalah min 1, kemudian ini adalah 0. Min 1 itu diperoleh dari 4 diminuskan 5 gitu kan. Jadi minus 1, 4 diminuskan 5 jadi minus 1 lagi. 5 diminus 5 0, 5 diminus 5 diminus 5 lagi 0, 7 diminus 5 2. Oke. Nah, ini adalah simpangan rata-ratanya. Kalau di rata-rata, kalau di jumlah, ini tadi kan jumlahnya 25. Nah, kalau di jumlah dia angkanya berapa? 0. Itu. Jadi ada konsep yang perlu teman-teman pahami bahwa XI minus X bar itu ketika dia dijumlah, jumlahnya akan selalu 0 ini. Dan ini adalah nilai rata-ratanya. Nah, untuk menggambarkan simpangan ini bagaimana caranya? Kadang kita absolutkan nilai dari XI terhadap X bar ini. Contoh. Ada yang paham nilai absolut nggak? Ada yang masih belum paham tentang nilai absolut nggak? Tolong ada yang menjawab. Nilai mutlak atau nilai absolut. Ada yang tidak paham nggak? Atau tidak familiar dengan ini? Ada yang mau jawab? Halo? Sudah paham, Pak. Oke, berarti nilai mutlak itu adalah apa namanya? Ini dimutlakan berarti dia dipositifkan. Jadi nilai yang negatif dipositifkan. Minus 1 menjadi 1. Minus 1 jadi 1. Ini jadi 0. Ini 0. Ini 2. Ketika dijumlah ini 4. Jumlahnya kan 4. Jadi kalau kita cari dispersi rata-ratanya berarti kita tinggal bagi saja antara apa namanya dispersi rata-ratanya itu atau persebaran rata-ratanya. Itu adalah 4 dibagi dengan N-nya berapa? Karena datanya di sini 5 berarti 5. Udah ini adalah dispersi rata-ratanya gitu. Ini dilakukan nilai mutlak ini dilakukan untuk mensiasati agar jawabannya tidak 0. Kalau jawabannya selalu 0, berarti kita nggak tahu nih dispersinya kayak gimana. Nah, karena secara teori bahwa perhitungan ini akan selalu 0,
maka kita perlu menambahkan nilai mutlak. Ini adalah deviasi rata-rata. Ini disebut dengan yang ini. Ini adalah deviasi rata-rata. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi ini permulaan bagaimana kita bisa mencari nilai simpang dari rata-rata. Awalnya kita cari dulu dengan XI ini, diminuskan dengan nilai rata-rata dari data populasinya ini. Kemudian ternyata ketika hanya diminuskan saja, diketahui nilai simpangnya saja, ketika dijumlah nilainya 0. Nah, kemudian oleh karena itu untuk menyiasati ini bisa dilakukan dengan cara memutlakkan nilai dari simpangan ini. Setelah dimutlakkan, ternyata diperolehlah nilai ini. Setelah itu tinggal dibagi jumlah sampelnya. Oke. Sampai sini ada yang pengen bertanya? Ada yang pengen ditanyakan? Belum, Mbak. Oke. Oke, saya bahas dari awal aja dulu ya. Kita bahas pengukuran dispersi. Di pengukuran dispersi kita bisa menggunakan yang pertama itu adalah pengukuran jarak. Nah, pengukuran jarak ini simpel sekali ya. Di pengukuran jarak ini, misalkan kita hanya perlu mengukur jarak antara minimal dan nilai minimal dan nilai maksimal. Berarti kalau semisal berarti ini kan berarti X max di minus X min. Jadi nilai X yang maksimal di minus nilai X yang minimal. Contoh tadi, kalau tadi nilainya adalah 4, 4, 5, 5, sama 7, berarti nilai minimalnya adalah 4, ini nilai minimalnya, dan ini adalah nilai maksimalnya. Jadi, ketika dihitung, berarti pengukuran jaraknya adalah 7 minus 4, sama dengan berapa? 3. Nah, ini adalah dispersinya. Nah, pengukuran jarak dengan menggunakan pengukuran dispersi hanya dengan menggunakan pengukuran jarak ini kurang kurang representatif. Karena apa? Karena pada kenyataannya ada data yang sifatnya itu jaraknya luas, tapi dia hanya ada data ekstrim yang itu jumlahnya hanya sedikit. Misalkan nih, gimana ya? Misalkan kita ingin mengukur rata-rata tinggi mahasiswa UMP, tinggi cowok ya, ini data. Tinggi itu bahasa Inggris, tinggi badan laki-laki mahasiswa UMP. Semisal datanya semacam ini. 180, 175, 160, 165, 164,
174. Nah, tiba-tiba di sini ada data cowok yang datanya nilainya adalah 150. Nah, ketika kita mengukur menggunakan jarak, itu kan berarti nilai maksimalnya di sini berapa? 180, kemudian nilai minimalnya adalah 150. Ketika kita ukur jaraknya berarti 180 minus 150 dengan 30. Nah, dispersi 30 ini apakah representatif untuk menggambarkan semua yang ada di sini? Padahal ini kan apa namanya pengukurannya ini kan ini jaraknya sama sini nggak sampai 30, ini jaraknya dengan ini juga nggak sampai 30, ini jaraknya dengan ini juga nggak sampai 30, ini dengan ini dan seterusnya tidak sampai 30. Tapi kita mengambil kesimpulan bahwa dispersinya sampai 30, padahal rata-rata dispersinya itu nggak sampai 30 juga gitu. Nah, berarti penggunaan pengukuran dispersi dengan menggunakan pengukuran jarak ini menjadi tidak representatif karena ada beberapa nilai-nilai ekstrim yang tidak bisa, yang akan menjadi bias ketika kita mengukurnya dengan hanya mengukur jarak antar nilai minimal dan nilai maksimal. Itu saja. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Pak. Oke. Kalau begitu. Ada yang mainan siapa itu? Mas Ulul Lasmi. Mas Ulul Lasmi. Oke. Nah, kita juga bisa melakukan pengukuran dengan apa namanya? Yaitu pengukuran kuartil. Pengukuran kuartil itu maksudnya adalah misalkan ini. Teman-teman punya data, misalkan ada 12 data terkait dengan hasil ujian. Misal 7,5, 8, 9, 8,3, 7, 7,2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 6,9. 7. Nah, dari data ini kan macam-macam ya. Nah, kita susun dulu. Kita susun dulu apa namanya dia menjadi urutan. Urutannya menjadi paling rendah itu berapa? 6,5. 6,5, 6,9, kemudian berapa ini? 7, kemudian 7 lagi, kemudian 7,2, 7,5, yang dari 3 kan, terus 8, 8, 8, 8, 7,8,3, 8,5, kemudian
8 ada 8-nya 2, 9. Ini 7,6. Sorry. Nah, ini ada data ini. Kita sudah urutkan. Nah, kuartil itu kita bagi data ini menjadi 4 wilayah. Jadi kalau ini jumlahnya 12, berarti kan ini wilayah pertama. Ya kan? Ini wilayah, batas sampai ini wilayah pertama. Batas sampai ini wilayah kedua. Kemudian sampai sini ini wilayah ketiga. Ini wilayah keempat. Oke. Nah, pengukuran kuartil itu karena 50% atau setengah dari data di dalam populasi ini terletak di antara nilai 7 nilai dalam kuartil 1 sampai kuartil 3. Itu merepresentasikan 50% data dari populasi. Kita nggak ngambil ini karena ini seumpamanya misal kita mengambil ini, wilayah ini. Nah, wilayah ini tidak representatif karena ini 50% ke bawah. Nah, 50% ke tengahnya itu terletak antara nilai dari sini sampai sini. Nah, pengukuran dispersi dengan menggunakan deviasi kuartil itu caranya adalah dengan kita deviasi kuartil sama dengan ini adalah Q3 minus Q1 dibagikan dengan 2. Karena ada di dua ada di dua kuartil ya, ini wilayah pertama dan wilayah kedua, jadi dibagi 2. Berarti di sini Q1-nya berapa? 7 dan Q3-nya 8. Ya udah tinggal 8, Q3-nya 8 kan ini nilainya angkanya 8, Q1-nya 7. 7 per 2 sama dengan 4,5, 0,5. Ini adalah dispersi kuartil. Ini adalah Q3 dan ini adalah Q1. Nah, ini rumus ini disebut dengan dispersi kuartil atau deviasi kuartil. Deviasi kuartil, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke. Nah, kelemahan dari deviasi kuartil ini sama dengan pengukuran jarak. Kelemahannya itu dia hanya mengukur jarak, sedangkan ada beberapa dia tidak mempertimbangkan kemunculan rata-rata dari nilai observasi. Jadi ketika nilai kuartil 1 dan kuartil 3-nya itu terlalu ekstrim, seumpamanya data-data yang ada di kuartil 1 itu terlalu rendah dan data-data yang ada di kuartil 3 itu ternyata tinggi-tinggi, maka juga jaraknya juga menjadi tidak representatif untuk mengukur dispersinya dari data tersebut.
Oke, bentar. Nah, kita masuk ke pengukuran deviasi rata-rata, atau kita sebut ini sebagai mean deviation. Misal saya menggunakan data yang tadi lagi tuh. Intinya adalah ketika ada, misal, ada nilai X1, kemudian X2, kemudian titik-titik Xn, maka nilai dari deviasinya itu menjadi X1 di minus X bar, X2 di minus X bar, kemudian titik-titik sampai Xn di minus X bar. Atau ketika ditulis jadi sum dari Xi di minus X bar. Nah, ternyata bahwa rumus ini tadi akan menghasilkan nilai 0. Karena itu, untuk mengukur dispersi, kita bisa menggunakan dimutlakan nilai Xi di minus X bar agar hasilnya tidak 0. Dibagi dengan N. Dibagi dengan N. Misalkan dengan data yang tadi. Xi-nya adalah, di sini adalah nilai 4, 5, sama 7. Berarti X bar-nya tadi 25 bagi 5 sama dengan 5. Ini adalah X bar.
Berarti XI plus X bar sama dengan minus 1 lagi 0, 0, 2. Ketika dimutlakkan XI minus X bar 1, 1, 0, 0, 2. Berarti ini ada 4. Berarti deviasi rata-ratanya sama dengan 4 dibagi N-nya berapa? 5. Ini adalah deviasi rata-rata. Nah, bagaimana untuk data yang sudah dikelompokkan? Misalkan, ini ada data usia menikah. Usia menikah itu seumpamanya ini 15 sampai 19. Kemudian 20 sampai 24. Kemudian 25 sampai 29, 30 sampai 34. 34 sampai 39. Ini frekuensinya itu adalah misal nanti aja frekuensinya kita cari. Nah, kalau tadi data-data individu tadi kita gampang. Kita bisa tinggal tentukan saja nilainya dengan cara menghitung simpangannya terhadap rata-rata, kemudian dimutlakkan. Nah, bagaimana kalau datanya itu sudah dalam bentuk kelompok? Ketika sudah dalam bentuk kelompok, kita perlu cari nilai tengahnya. Nilai tengah ini, gimana cara menghitungnya? Ini. Kemarin rumusnya nilai tengah gimana? Karena ini kelompoknya nilai batas bawahnya adalah 15, batas atasnya adalah 19, kemudian kelompok kedua batas bawah 20, kemudian 24, berarti nilai 14,5 ke atas itu kan masuk ke 15, dibulatkan masuk di kelompok 15. Ini. Nilai 19,5 ke bawah itu masuk juga ke sini, agar tidak ada kerancuan. Misal nih ada orang usianya 19 tahun lebih 7 bulan. Nah, berarti 19 tahun lebih 7 bulan itu nilainya kan lebih dari 19,5. Nah, kita masukkan ke dalam kelompok usia 20 sampai 24 tahun. Nah, itu salah satu siasat pembulatan ya. Berarti nilai tengahnya kita tinggal pilih, yaitu 15,5 ditambah 19,5 minus 15,5 dibagi 2. Berarti ini berapa ini? 15,5 minus 4 bagi 2. Berarti nilai tengahnya adalah 17,5. Itu kan. Kok 17,5, sorry. 19,5 minus 15,5 berapa? 4 kan? Iya, Pak, 4. Oke. 4, 15,5, oke, 17,5.
sorry ini harusnya 15. Ini 15. 17, kemudian berarti ini tinggal tambahin 2 kan, 22. Di sini nilai tengahnya adalah 27, ini 32, dan ini 36. Oke, itu nilai tengahnya dari apa namanya pengukuran kelompok ini. Nah, kemudian kita cari rata-ratanya nih. Nah, rata-ratanya misalkan berarti kita harus tahu frekuensinya dulu kan. Misalkan frekuensinya di sini, ini kan nilai tengah. Nilai tengah. Kok nggak responsif? Berarti ini rata-ratanya adalah, sorry. Ini frekuensinya dulu. Frekuensinya itu semisal ini ada, semisal aja ya, ini ada 2, ini ada 5, ini ada 10, ini ada 7, dan ini ada 1. Berarti kan ini 17 kali 2, pakai kalkulator lagi, udah. Berarti X barnya itu adalah 17 kali 2, 34. 5 kali 100, 10. 10, 270. 7 kali 32 berapa? 224. 36. Ini di total. Ini juga di total berapa ini? 8, 10, 18, tambah 7, 25. Ini di total. Bentar. Ada yang mau bantuin ngitungin? 34 plus 110 plus 270 plus 224. 674, Pak. 674. Berarti X barnya berapa, Mbak? 674 bagi 25 berapa? 26,96. Oke. Berarti rata-ratanya adalah ini 26,96. Ini rata-ratanya saya tulis di sini aja ya. Oke. Kemudian ketika sudah dicari nilai rata-ratanya, kita cari dispersinya. Nilai di tengah ini saya kasih kode semisal MI. Nah, berarti simpangannya itu dari nilai mutlak dari MI diminuskan dengan X bar. Ayo, bantu saya untuk menghitung. 17 minus 26,96. Berapa? Minus 9,96 kan, berarti dimutrakkan menjadi 9,96. Kemudian 22 diminus 26,96. 4,96. Berapa, Mbak? 4,96. Oke. 4,96. 96. Kemudian ini berapa ini? 0,04 ya. 27 minus 2 ini kan. 32 di minus ini berapa? 5,31. Minus 5,04. Yang mana, Mbak? 5,04, Pak. 5,04. Oh iya, bentar. Berarti minus, Pak. 32 di minus 26,96. Ya, kayak 5,04 ya. Sorry.
kemudian 36 di minus ini berarti berapa? 9. 9,06. 9, 06. 04 atau 06? 04. Ya. Oke, kalau sudah, barulah dijumlah. Ini kemudian nilai ini dikalikan dengan FI. FI dikalikan MI di minus X bar. Berarti ini dikalikan ini. Berapa itu? 9,96. 19,92. 19, berapa, Mbak? 92. 92. Kemudian 4,96 kali 5, 24,8. 24, 8, Pak. 8. Kemudian 0,04 dikalikan 10 berarti 0,4 ya. 4. 5,04 dikalikan 7. 35,28. 35,28. Kan 9,04 kali 1 ya sama lah. Kemudian ini di total. Totalnya berapa ini, Mbak? Ada yang paham totalnya berapa? Delapan 89,44. Berapa? 89? 89,44. 44. Oke, saya manut aja loh ini. Saya nggak ngitung loh. Kalau ada yang salah berarti kalian ya. Nah, ini deviasinya secara keseluruhan. Nah, untuk mencari deviasi rata-rata berarti tinggal deviasi rata-rata itu adalah simbolnya dx sama dengan 89, aduh sorry. 89,44 dibagi frekuensinya adalah 25. Berapa ini? 3,5776. 3,5776, 3,6. 3,5 776. 78 lah. Kita bulatkan 3 angka. Oke, ini adalah deviasi standar dari nilai frekuensinya. Apa namanya? Dari data yang sudah dikelompokkan. Oke. Deviasi rata-rata, sorry. Udah. Dari sini ada pertanyaan? Maaf, Pak. Nyari FI-nya gimana ya, Pak? Kenapa, Mas? Saya lupa. Nyari FI itu yang FI itu nilai frekuensinya, Mas. Jadi, seumpamanya nih, ini saya misalkan aja ya. Misalkan usia 15 sampai 19 itu yang sudah menikah ada berapa? 2. Siapa yang menikah usia 20 sampai 24 itu 5. Jadi ini nggak dicari. Ini saya asal aja angkanya. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Maaf, Pak, mau bertanya. Iya, Mbak. Kalau mutlak tadi minus jadi plus kan, Pak? Iya. Nilai mutlak itu Kalau plus pokoknya, jadi minus atau iya, plus? pokoknya nilainya positif semua. Yang minus dipositifkan. Yang positif tetap positif. Baik, Pak. Terima kasih. Udah ya.
Nah, ini sekali lagi nih, terkait dengan pengukuran varians dan deviasi standar. Karena pada prakteknya nanti teman-teman, pengukuran dispersi yang paling banyak digunakan itu adalah varian dan standar deviasi, bukan ini. Oke, kita masuk ke varian dulu. Intinya, varian itu intinya adalah gini. Kalau tadi itu kan dimutlak, ya, agar tidak 0, XI di minus X bar itu agar hasilnya tidak 0, itu kan tadi siasatnya adalah dimutlakan nilainya atau diabsolutkan. Nah, kalau varian itu kita kuadratkan. Jadi rumusnya adalah misalnya gini. Simbolnya itu bisa jadi kayak gini atau S kuadrat sama dengan ini atau ya. Itu berapa? Sigma I sama dengan 1 N ini itu X I di minus X bar. Nah, kalau tadi itu dimutlakan, ini dikuadratkan, dibagikan N. Jadi misalkan apa namanya, tadi itu udah pakai data yang tadi, saya pakai data yang kecil-kecil aja ya. Misalkan ada data tadi itu adalah 4, 4, 5, 5, 7. Biar cepat ngitungnya. Berarti ini X barnya tadi adalah 5, berarti ini kan XI minus X barnya itu kan minus 1, 0, 0, sama 2. Berarti kalau dikuadratkan, berarti XI minus X bar dikuadratkan, berarti ini kan menjadi 1 kuadrat 1, 1 kuadrat 1 lagi, 0 kuadrat 0, 0 kuadrat 0. 2 kuadrat berapa? 4. Nah, berarti ini di jumlah berapa ini jumlahnya? 6 kan? Oke. Berarti variannya atau S kuadratnya itu sama dengan 6 dibagikan dengan 5. Sama dengan sekitar 1, berapa yang 6 bagi 5? 1,2. Oke, 1,2. Ini adalah hasilnya untuk varian. Nah, untuk bisa, kan ini tadi nilainya di standar, apa namanya, dikuadratkan kan ya. Nah, apakah untuk mengambil informasi dari dispersi data itu bisa menggunakan varian? Ya bisa lah, variannya ini bisa. Tapi ini nilainya kan dikuadratkan, ingat ini dikuadratkan. Nah, untuk mengembalikan lagi, maka kita perlu mengakarkan dari rumus ini. Jadilah rumus untuk standar deviasi. Standar deviasi. Standar deviasi itu bisa lambangnya begini. Sorry. Ini begini atau bisa S aja begini. Ini berarti sigma N I sama dengan 1 X I minus X bar dikuadratkan dibagikan dengan N
kemudian diakarkan. Berarti kalau begitu, jawabannya ini, dari seumpamanya dari varian ini, variannya 1,2. Berarti untuk menstandarkan lagi, kita cukup mengakarkan ini. Berarti akar dari 1,2 berapa, Mbak? Berarti S-nya sama dengan akar dari 1,2. Coba. Ada yang bisa menghitung akar lewat kalkulator? Satu 1,09 ya. 1,09. Nah, ini adalah 1,95. ya 0,95 lah ya. Ini adalah standar deviasi dari varian. Oke, jadi mudah sekali ya. Intinya berarti bagaimana cara kita menginterpretasikan data ini? Itu adalah variasi nilai observasi terhadap rata-ratanya itu sekitar 1,095 rata-ratanya. Jadi semisal ini rata-ratanya 5, rata-ratanya tadi kan 5, berarti variasinya itu sekitar plus minus 1,095. Ini adalah ketika kita ingin menginterpretasikan dalam wujud unit yang sama, kalau ini kan unitnya itu, kalau yang ini tadi, ini kan unitnya masih dikuadratkan. Kalau ini sudah diakarkan, dibalikkan lagi gitu ibaratnya. Unitnya dibalikkan lagi, nggak menggunakan dikuadratkan. Jadi kita menggunakannya untuk menginterpretasikan dispersinya, kita menggunakan standar deviasi. Jadi nilainya, nilai observasi dari data ini itu sekitar rata-ratanya dan variasinya itu 1,095. Jadi rata-rata nilainya berada di antara 3, berapa ini? 5 minus 1,095 berapa? Tiga 3,905 Pak. 3,0 905. sorry. 3,905 sampai 6,095. Nah, oke. Berarti nilainya rata-ratanya berada di wilayah ini. Maksudnya itu kebanyakan nilainya itu berada di wilayah ini. Begitu. Nah, kita lihat data aslinya ternyata memang ya benar, hanya 7 aja ini aja yang terlalu lewat di sini. Tapi kan dari kelima data ini, 4-4-nya itu berada di wilayah ini gitu. Di wilayah ini. Berarti deviasi standarnya ini cukup representatif untuk menggambarkan informasi nilai data observasi pada data yang saya berikan ini. Gitu. Bukan berarti bahwa ketika kita punya deviasi standar itu ketika diminuskan 5, jawabannya ini bukan berarti nilai minimalnya ini dan juga bukan berarti nilai maksimalnya ini, bukan. Tapi lebih pada bahwa rata-rata nilai observasi di dalam sampel atau populasi ini itu berada di wilayah ini. Tuh. Paham ya sampai di sini ya? Ada pertanyaan? Lupa. Nah, bagaimana jika datanya sudah dikelompokkan?
kayak tadi itu. Misal jika datanya dikelompokkan ya sama kayak tadi apa namanya runtutannya, kita cari nilai tengahnya kita perlakukan seperti ini, kita coba kita ulangi lagi aja ya. Seumpamanya datanya udah dikelompokkan, ini saya hapus dulu. Kita hitung-hitungan lagi ya, nggak apa ya. Misalkan datanya itu ada ini kelompoknya 15 sampai 19 tadi. Kemudian 20 sampai 24, 25 sampai 29, 30 sampai 34, 35 sampai 39. Ini tadi nilai tengahnya, frekuensinya ada yang masih ingat nggak? Ini ada 2, ada 5, ada 10, ada 7 ya. 7, ada 1. Ini frekuensinya. Kemudian kita cari nilai tengahnya, MI. Ini tadi 17, ini adalah 22, ini adalah 27, ini adalah 32, ini adalah 37. Setelah kita peroleh nilai tengahnya, baru kita cari MI minus X bar. Tadi itu rata-ratanya berapa, Mbak? Mas? Lupa ya? Ada yang masih ingat rata-ratanya berapa? 26,96 apa ya, Pak? Oke, katakanlah ya, ini contoh aja ya, rata-ratanya 26,96. Ini adalah X bar-nya. Berarti ini tadi itu ada, ini dikuadratkan ya, atau ini aja, ini dulu kuadratnya nanti. Berarti 26,17 minus 26,96 berapa? 7. Minus 9,96, kemudian 22 minus 26,96 sama dengan 4,96, minus 4,96, kemudian 27 minus 26,96 sama dengan 0,04, 4, kemudian 32 minus 26,96 sama dengan 5,04. 37 minus. Oke. Setelah itu kita kuadratkan. Di minus X bar dikuadratkan. Kuadrat dari 9, minus 9,96 berapa? Sembilan 99,201. 99,2 lah. 4,96 dikuadratkan. 24,6. Berapa? 24,6. 24,6. 24,60. 24,6. Kemudian 0,04 dikuadratkan. 0,016. Kemudian 5,04
25,416. Kemudian 10,04. 100,8. Ini jumlahnya berapa? Belum dijumlah. Sorry, masih ada satu lagi. Perlu dikalikan dengan frekuensinya. Frekuensi dikalikan MI minus X bar kuadrat. Oke. 99,2 kali 17 berapa? Enam belas 86,4. 1686,4. 24,6 kali 22. 541,2. Kemudian 0,016 kali 27. 0,0432. 0,0432. 432. Kemudian 25,4016 kali 32. 812,8512. 8. 8512. Oke. 100,8 kali 37. 3.729,6. 3.729,6. Oke. Sekarang dijumlah ini. Sekitar 6.670,09. Nah, untuk mencarinya berarti ini variannya itu sama dengan 6670,09 dibagikan berapa? Frekuensinya di sini tadi 25. Berarti sama dengan berapa ini? Sekitar 270,803 lah. 80,804. Ini adalah variannya. Nah, kalau tadi memang ketika angkanya kecil, teman-teman bisa melihat varian sama standar deviasinya nggak terlalu besar nih perbedaannya. Tapi ketika angkanya besar, variannya akan jauh berbeda. Nah, ini ketika kita rubah menjadi standar deviasi berarti akar dari 270,804 itu sama dengan berapa? $520,388. Akar dari 270, Mbak.
456 ya, berarti saya tulis saja 47. Nah, ya udah, berarti ini berarti apa? Nilai variasi nilai dari data ini tersebar di antara nilai rata-ratanya itu 26,96 kurang lebih 16,47. Berarti range-nya ketika kita ingin mengetahui range-nya apa kebanyakan data range-nya itu terletak di mana, berarti sama kayak tadi 26,96 di minus 16,7 berapa? 10,49. Berarti 10,49 sampai berapa ini? 32 berapa? 26. Berapa, Mbak? 43,43. Oke. Range-nya berada di wilayah ini. Oke. Itu saja. Nah, ketika kita melihat akurasinya agak sedikit kurang akurat ketika datanya itu dalam bentuk frekuensi dalam bentuk kelompok. Penghitungan standar deviasi itu akan lebih akurat jika datanya itu masih dalam wujud data individu. Karena kalau data kelompok ini kan ini biasnya range ini sudah sangat mempengaruhi. Gitu kan. Biasnya interval di dalam kelas ini sudah sangat mempengaruhi. Seumpamanya 15 sampai 19, usia 17, usia 18 atau usia 16 sama usia 18 itu sudah masuk dalam kategori dalam satu kelas ini. Padahal kalau data individunya 16 sama 19 itu kan jadi berpengaruh juga. Gitu. Jadi padahal kita untuk mengambil tengah-tengahnya kita makanya menggunakan nilai tengah ini 17, 22, 27, 32 dan seterusnya. Ini adalah ketika data itu sudah dikelompokkan. Tapi tetap saja range datanya masih dalam cara ini kan 4,949 sampai dengan 43,43. Hanya saja memang akurasi dari standar deviasinya ini menjadi berkurang ketika kita menggunakan datanya itu sudah dikelompokkan. Itu saja. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan dari teman-teman? Sampai sini? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Jika belum ada, saya stop saja sharingnya. Saya rasa sudah cukup ini. Ada beberapa yang memang pembahasan yang lain, tapi saya rasa cukup ini saja dulu. Oke, kemudian ini recordingnya saya stop aja.